Bersama kami di Fakta 62, film yang diproduseri Manoj Punjabi kembali mengangkat cerita yang ramai di media sosial ke layar kaca. Pembantaian Dukun Santet diangkat dari tweet Zero Point yang suka bagikan cerita horor, mitologi, dan sejarah di akun X-nya. Kita intip seperti apa keseruannya. Woi, anak santri! Cok. Ini Cok. Rame Cok. Jangan pesantren mau dibubarin Cok. Jangan kamu iki loh. Tadi pas nggak sengaja ketabrak sama kamu, aku nggak sengaja denger kamu lihat setan. Ini santet. Santet ini Li. Santet tuh nggak berlaku buat orang-orang yang beriman. Tapi sudah ada dari zaman Nabi, Nurul. Ya itu sihir nih. Ya santet itu memang bagian dari sihir. Saya sudah bilang sejak tragedi ini dimulai. Segera pulangkan santri. Kita harus bertindak, Ustaz. Dan saya tidak melakukan apa yang kamu pikirkan. Saya lihat Ustaz pasang sesajen di sekitar pesantren. Bukan kiai. Dan untuk membahas film ini lebih jauh juga keseruan selama proses pembuatannya, sudah hadir di studio MDTV pagi ini para pemain film Pembantaian Dukun Santet, Aurora Ribeiro dan juga Kanesha Yusuf. Selamat pagi semua. Selamat Baik, ya? pagi. Oke. Nah ini menurut Kanesha dan juga Aurora gitu ya, ini film Pembantaian Dukun Santet ini film yang seperti apa nih? Seru banget sih menurut aku film ini ya, walaupun aku belum nonton, cuman dari baca skripnya aja tuh kayak wah banyak banget karena terornya tuh banyak banget yang dilaluin sama anak-anak pesantren ini dan juga orang di luar pesantren tuh banyak banget terornya gitu. Kalau Banyak Kanesha darah. dari segi story-nya? Iya, menurutku dari story-nya sendiri udah menjanjikan dia serem. Jadi storyline itu yang membuat film ini serem karena elemennya nggak cuma horor, tapi ya suspense, thriller kayak gitu-gitu masuk semua di film ini. Dramanya pun ada juga. Dramanya ada juga ya. Nah untuk tantangannya sendiri nih, untuk pembuatan film pas proses syuting, nah ini bisa diceritain nggak ada keseruan apa mungkin? Nesha dulu. Kalau seru, aku selalu suka hal-hal yang menantang secara fisik lagi kalau lagi syuting film. Ya? Apalagi kan horor, jadi pasti banyak adegan-adegan yang harus memerlukan cukup stamina Energi ya? dan energi Iya. untuk kita lakukan karena yang nggak bergerak tuh bukan hanya mimiknya doang Iya. atau kayak emosinya doang, tapi itu semua dicampur fisiknya juga, terus harus kuat lah. Itu menantang, tapi kalau aku ceritain nanti spoiler. Jangan, nggak boleh. Kalau Aurora? Yang paling seru sih, yang paling aku inget tuh hari pertama kita ke set pesantren itu bener-bener kayak kaget banget karena set pesantren kita tuh dibikin semuanya. Oke. Jadi itu tuh kayak di tempat wisata gitu ya, terus itu tuh sebenarnya kayak gunung-gunung batu gitu. Nah pesantren kita tuh di tengah-tengah itu. Berarti Dan- artinya memang setnya dibuat sebagus itu ya? Dibuat menyerupai dari film. nol. Iya, dibangun. Jadi kita datang tuh masih pembangunan. pembangunan. Jadi kita ngelihat dari masih yang kayak gunung gimana, tempat Iya. wisatanya gimana. Tiba-tiba besok langsung udah, kita di pesantren. Iya. Kita di pesantren. Awalnya tuh kayak waktu lihat foto kayak ntar pesantren kita di sini. Iya. Hah, emang bisa ya? Kayak gimana caranya nggak kebayang gitu loh. Tapi Oh, waktu gitu ya. datang kayak wah ini keren banget sih. Oke, kalau Set misalkan kita. soal peran nih, ini kan Aurora sebagai Anissa dan juga Kanesha ya. Ini boleh di-spill dikit peran yang seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, mudah nggak sih memerankan karakter yang ada di film Pembantaian Dukun Santet ini? Kalau aku di sini berperan sebagai Anissa. Anissa tuh dia salah satu santriwati di pesantren itu. Iya. Dia tuh ada trauma masa kecil lah pokoknya sama keluarganya.
dia tuh nggak punya keluarga, jadi dia lone wolf, tapi untungnya karena dia dari kecil udah di pesantren, itu udah jadi kayak keluarganya dia lah. Itu rumahnya dia, itu keluarganya dia, terus ada bestinya dia, Nurul gitu. Dan Anissa nih orangnya kayak introvert, jarang bisa ngomong tentang apa yang dia rasain atau apa yang dia pikirin, jadi kayak keep to herself banget. Tapi ya karena ada Nurul, biasanya dia ngeluarin semua yang dia rasain ke Nurul gitu. Dan dia tuh very curious, kayak dia sensitif banget juga tentang kayak pergantian energi atau mood di pesantren itu. Jadi kayak kalau ada yang aneh dia pasti langsung kayak ini ada yang aneh dan gue harus cari tahu tentang ini gitu. Kalau Nesya ini kan memerankan sosok yang berhijab ya? Iya. Nah itu mungkin ada pembeda atau mungkin pendalaman lebih lagi di perannya saat ini gimana? Oke, sebetulnya ya aku pernah juga mainin jadi anak pesantren dengan hijab di film horor gitu kan. Makanya ini sempat jadi pertimbangan aku untuk awalnya ngambil film ini. Karena takutnya sama lagi sama yang kemarin gitu. Tapi ternyata baca story-nya itu menunjukkan bahwa ya dinamika yang terjadi di pesantren itu justru menarik gitu. Dan karakternya sendiri sedikit banyak ada miripnya sama aku. Tapi kalau dibanding sama Anissa, aku lebih dia lebih cuek, lebih memang anaknya lurus, lempeng gitu, santriwati yang rajin ngaji, rajin ibadah, sholat dan lain sebagainya, pintar lah dia. Tapi dia nggak peka terhadap hal-hal itu seperti Anissa. Jadi kalau Anissa ngomong terus, percuma, kayak dia tetap akan denial, jadi menunjukkan kayak diversity yang ada di pesantren itu gitu. Kalau misalkan Aurora, ini kan film horor yang mungkin baru gitu ya, yang Aurora perankan. Nah ini sebetulnya kamu tipe orang yang percaya hal-hal mistis kah, atau santet itu sendiri kamu percaya nggak? Kalau hal-hal mistis percaya. Tapi takut. Aku tuh orangnya penakut banget. Jadi kayak kalau bisa nggak ngeliat ke sana aku nggak mau ngeliat gitu. Oh gitu. Tapi ini kan film horor nih, artinya kan kamu harus bisa ya entah itu lokasinya, setnya, tapi kan harus ada keberanian gitu kan? Iya, itu lumayan sok berani sih aku waktu syuting ini. Kayak aduh ini setnya serem banget, apalagi kalau malam kan, gelap. Terus kayak aduh, kamar mandi tuh, takut ya? Kamar mandi takut, aku selalu ngajak orang ke kamar mandi minta temenin, iya. Nah untuk meredam hal-hal itu gimana? Misalkan pada proses syuting gitu kan, pasti kan kamu harus bisa bonding juga, atau ingin mendalami karakter dan sebagainya macamnya. Itu seperti apa? Malah itu ngebantu aku, jadi nggak aku redam. Jadi kayak yaudah nggak apa-apa, aku rasain aja gitu. Dan waktu syuting misalnya harus ada kaget atau takut gitu, aku pakai aja rasanya gitu. Itu lumayan ngebantu untuk acting aku gitu. Kalau Nesya, kamu ngebondingnya misalkan memang pada saat syuting nih harus nggak boleh ada gadget, nggak boleh ada HP gitu. Misalkan bisa diceritain nggak? Ada HP pun nggak ada sinyal ya? Nggak ada sinyal. Kita bukan mau nggak mau sih, kita juga mau sebenarnya. Cuman akhirnya ya bonding dengan teman-teman yang ada di situ, jadi semakin dekat sama mereka, sama senior-senior kita juga. Dan itu membantu saat lagi di set, saat lagi syuting pun. Jadinya bagaimana hubungan karakter aku sama Aurora misalnya, karena aku intensnya sama Aurora gitu. Dan semua karena nggak ada sinyal itu akhirnya lebih erat dan lebih hangat aja sih. Karena kita syuting juga di luar kota lama gitu. Ketemunya dia lagi. Cari keseruan sendiri, gimana caranya ya hari ini seru gitu. Kok kayak berat banget? Nggak seru. Kayak ngapain lagi ya gitu. Iya benar-benar ngapain lagi ya hari ini. Kayak main apa ya gitu. Nah ini kan kalau misalkan film horor gitu ya, identik dengan hal-hal mistis gitu ya. Pasti kan pernah ngerasain nggak pada saat syuting segala macam gitu kan? Kalau kamu? Ya kalau aku sih ya kayak normal biasa gitu loh. Kayak misalnya aku aja di rumah suka takut sendiri. Kayak aduh kalau aku ke bawah ntar ada apa-apanya nggak ya gitu. Apalagi itu kan kayak di hutan, di gunung gitu. Jadi kayak takutnya berasa banget gitu. Cuman untuk ngalamin sih alhamdulillah enggak. Tapi pada saat proses syuting pernah dengar cerita-cerita kah dari kru atau apa coba? Pernah, ada dari kru dan dari Astrada kita. Jadi di set rumahnya Satrio tuh diperanin sama Kevin Ardilova. Di situ tuh kayak gedung yang udah lama nggak dipakai gitu loh. Nah di tengah-tengah ruangan ruangan base camp kita, itu tuh ada meja kursi gitu.
Nah itu tuh di Polis Line waktu aku udah syuting di situ. Terus TKP gitu Cita ya? Iya, kayak aku nanya kayak ini kenapa di Polis Line sih gitu. Terus katanya emang pernah ada kejadian kru kita tuh mau mau ngegeser, tapi terus malamnya tiba-tiba dia demam. Terus ada yang nggak sengaja ketiduran di sana di kursi itu, terus dia demam juga. Terus ada serada kita naruh tas di kursi itu, malamnya demam. Oh kirain hilang tasnya. Nggak hilang. Demam juga. Itu nyolong, hantunya nyolong. Nah itu memang bukan properti set ya, memang kursi itu sudah lama di situ. Udah lama di situ ya. Menurut kalian nih film Pembantaian Dukun Santet ini apa sih yang membedakan dengan film horor yang mungkin sebelumnya pernah kamu mainkan juga, yang pernah kamu terlibat juga? Mungkin dari Nesya dulu? Iya ya, mungkin banyak kita tahu ada film horor ngambil set pesantren, pasti ngambil maksudnya ada background agama dan lain sebagainya gitu. Tapi yang coba diangkat dari film ini adalah cerita tragedi-tragedi yang terjadi di dalam pesantren itu. Jadi nggak melulu soal pesantren tuh gimana, itu jadi background ceritanya aja, jadi setnya kita gitu. Kita sebagai pesantri, tapi fokusnya pada tragedi-tragedi yang terjadi di situ dan kemudian nanti akan dibawa keluar dari pesantren itu. Gitu. Dan horornya pun bukan melulu soal jump scare atau hantu-hantu yang ya seperti umumnya mungkin kita kadang-kadang jadi tahu gitu kan. Template horor seperti apa, tapi dengan storyline yang sudah cukup mencekam dan sudah cukup seram gitu, itu ya juga akhirnya membuat aku mau ambil dan main film ini. Gitu. Oke, kalau Aurora gimana? Kalau menurut aku ini film yang seru banget sih, karena jujur aku kan tahu cerita ini pertama dari thread Zero Point kan, dan itu katanya true story. Terus waktu ngeliat itu tuh kayak, tunggu deh aku nggak kebayang banget lagi kalau ini beneran terjadi dulu gitu, kayak terjadi waktu tahun 90-an di daerah Jawa, dan emang di film aja tuh terornya kayak nggak banget lagi, takut banget gitu loh, kayak iya beneran itu. Dan menurut aku konsepnya dari cerita ini tuh yang paling seru menurut aku tuh gimana semua pesantren ini, semua santri dan santriwati tuh stuck di satu tempat yang sama di pesantren. Terus banyak teror-teror yang bikin mereka panik, bikin mereka kayak how do I save my life, tapi at the same time kayak mikirin keluargaku di rumah gimana, apa yang terjadi di luar gitu, kayak karena mereka nggak bisa keluar kan, mereka nggak tahu juga gitu. Dan jauh juga kan tempatnya. Nah kalau misalkan menurut kalian berdua nih, kenapa film Pembantaian Dukun Santet ini wajib pemirsa semua nonton nih nanti nih? Gimana, Ra? Ya harus ditonton dong. Karena menurut aku ini bukan cuman tentang hantu-hantu doang ya, tapi ada kayak karakterku ada backstory-nya juga yang dia punya trauma, dan sebenarnya ada proses karakter aku di film ini tuh dia harus facing her trauma di sini, yang selama ini dia nyoba untuk enggak aku nggak mau ngeliat, cuman akhirnya dia harus facing it untuk kebaikan semua orang gitu. Jadi ada deep-nya juga, ada terharunya juga, ada sedihnya, ada lovely-nya juga, bikin seneng gitu. Jadi ada semuanya sih di film ini menurut aku. Iya, yang suka adrenalin pun menurutku juga akan terpacu dengan film ini karena menurutku tuh alurnya kan gradual gitu ya. Jadi kita ikut terbawa oleh karakter yang memainkan di dalam situ gitu. Perjalanan film ini dibawa oleh karakter-karakter yang ada di dalamnya. Jadi nggak melulu yang aku bilang tadi, nggak kaget-kaget atau nggak tempelan hantu, tapi situasi itu yang membuat film ini jadi serem, jadi mencekam, jadi sakit, jadi sedih, jadi terharu dan lain sebagainya. Campur aduk ya. Jadi memang film ini ya nggak melulu tadi soal horor, tapi juga ada berbagai macam nilai-nilai yang bisa dipetik, pesannya juga mungkin dapat juga berbagai konflik dan masalah yang pasti ada solusinya gitu kan ya. Aurora dan juga Nesya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Fakta 62. Semoga filmnya Pembantaian Dukun Santet ini sukses. Amin. Terus juga disukai banyak penonton. Dan juga yang penting adalah ya karir kalian berdua nih juga terus melesat lah ya. Amin. Dan buat pecinta film horor ya, jangan sampai ketinggalan
film pembantaian Dukun Santet yang mulai tayang serentak hari ini 8 Mei 2025 di bioskop kesayangan Anda. Dan berikutnya sejumlah informasi penting dan menarik lainnya hadir usai jeda. Fakta 62 akan segera kembali.